Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa juhudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati para tuan guru, para kiai, para muallim, para asatid, bil khusus ketua Masjid Jami Al Hidayah Fadilatul Ustaz Bapak Haji Indul Satria MPD, yang kami muliakan Bapak Haji Abdul Rahman, Bapak Haji Ma'in, Bapak Mulyadi, guru kita bersama Fadilatul Ustaz Walid, Bapak Haji Musidin Jawahir, Bapak Haji Masyahid, Imam Salat Subuh kita Al-Ustaz Ananda Muhammad Fajil, Bapak Haji Hashim, Bapak Haji Jayadi Wafi Royani, dan Bapak Haji Insinyur Haji Agus, dan seluruh para jamaah yang hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Dengan iringin doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah sempurnakan kesehatannya, infak sedekah yang dibuatkan. Hanya Allah lah yang bisa balas dengan balasan sempurna, dengan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Kita awali majlis ini dengan pembacaan Al-Quran Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah selawah wal afah wal afiyah wa taufiq wal hidayah wal barakah wa najah wa falah wa tul umur fi ta'atillah rasul sallallahu alaihi wasallam bi jami'i niyyati wa sallallahu ila rusyina syafi'ina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam abaqi wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada wa salih wa la syahna limam alif billah ya abdul qadir nahdi syahna limam alif bin Abdullah bin Abdul Qadir wa syahna limam alif bin Abdullah bin Syahna Syahna bin Syahdi summa la ruhi dunyati adini summa ikabdu ikabat summa ilaka syukuri bin Haji Zaini summa la ruh Haji Muhammad Saidan bin Jaidan summa ila Jinaman bin Hasib summa ila Muhammad Amin bin Tandur summa ila Misad bin Haji Qatar summa ila Runan bin Sukanna bin Muhammad Saidan summa ila Jijaya summa ila Minasir bin Jisim summa ila Yasawiyat Lakimin summa ila Murtahari summa ila Imam bin Wahid summa ila Isan summa ila Jamul Musa Sulim أن الله بشاه برحمة مغفرة درجاته في جنة في علائه في جوار النبي صديق والشهداء والصالحين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا فتاح يا رزاق يا عليم افتح لنا أبواب العلم والسعادة رضي الله تعالى عنكم في كتاب رياض الصالحين salah nujhatul muttaqin al-Imam Arif billah Syekh Nawawi ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Babul mubadaratul bil khair, bab segera melakukan amal kebaikan. Hadis yang ketiga, An Jabir radhiyallahu ta'ala qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul akhir. Qala rajulun, ada seorang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Uhud. Araita in qutiltu fa aina ana? Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika aku terbunuh perang Uhud ini? Fa aina ana? Aku ada di mana nanti? Qala fil jannah.
Nabi bersabda, engkau nanti berada di dalam surga. Fa'alqa samarati kunna fi yadi summa qatala hatta qutilah mutafun alaih. Kemudian biji korma yang ada di tangannya kemudian dibuang. Kemudian dia jihad di jalan Allah, ikut Nabi di dalam peperangan Uhud, summa qatala, kemudian orang ini terbunuh. Rahul Bukhari wa Muslim an Jabir radhiyallahu ta'ala. Kesimpulan ini hadis, jika seorang bertanya tentang fadilah keutamaan dari perbuatan baik dan dia telah mengetahui kebaikan itu ganjaran yang sangat besar sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan di dalam hatinya walaupun nyawa taruhannya, seperti sahabat datang kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, jika aku ikut perang di jalan Allah kemudian saya gugur di jalan Allah, posisi saya ini ada di mana? Kata Nabi, posisi engkau nanti ada di dalam surga. Kakala mendengar apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, dia lagi makan korma. Biji korma ada di tangan kirinya, langsung dibuang tuh. Ikut perang di jalan Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan baik yang dia mampu untuk mengerjakan kebaikan tersebut, jangan dia tunda-tunda. Karena hati kita tidak tahu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang membulatkan hati-hati manusia, tetapkanlah hati kami, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Begitu juga badiru bil amali sholihat, segeralah kalian di dalam melakukan amal kebaikan dimanapun kita berada, jangan sampai kita tunda kebaikan tersebut. Karena hari ini beda dengan hari esok. Hari yang telah berlalu tidak akan kembali. Orang yang masuk surga aja nyesal. Orang yang masuk surga aja nyesal, apalagi yang masuk neraka. Apa penyesalannya? Kakala Allah memperlihatkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan ketika hidup di dunia. Dia menyesal. Kenapa cuman sedikit harta yang ku keluarkan, sedangkan hartaku sangat banyak yang ku tinggalkan. Kenapa langkahku ini cuman sedikit, enggak jauh ketika aku datang menuju masjid. Coba jauhan, aku mendapatkan pahala dan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala bi'a'malikum, dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Wasari'u ila maghfiratum min rabbikum wa jannatin adduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian mencari ampunan Allah dan derajat yang sangat tinggi nanti di dalam surga. Ketahuilah surga itu lebih luas daripada langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu juga umpama ada orang ngajakin bisnis sama kita, kerjasama di dalam usaha teman kita maju. Kita lihat tuh pembukuannya juga bagus, proyeknya, bisnisnya kelihatan. Kemudian teman kita nawarin sama kita, tuh tanah di samping ada 3.000 meter, kalau mau bangun. Punya duit gak? Ada, bangun. Kerjasama. Dalam satu unit ini dia punya untung 300 juta, laba bersih. Laba itu ada tanah 3.000 meter, bisa bikin 25 rumah. Kira-kira udah dikasih tahuin itu keuntungannya. Kira-kira segera gak gabung dia? Segera. Karena udah kelihatan keuntungannya.
Udah kelihatan keuntungannya, kesempatan yang diberikan oleh teman kita ini cuman sekali. Sekali kita tolak, nggak bakalan ditanyain lagi. Tuh urusan dunia, nggak dipercaya. Kenapa kita setiap amal kebaikan yang kita mampu untuk melakukannya kita tunda-tunda? Allah nggak marah, Allah nggak benci, Allah nggak murka dengan hambanya, tapi Allah berikan kesempatan, terus kesempatan. Diberikan kesempatan di lewat waktu, di hari yang lain, di minggu yang lain, bulan yang lain, tahun yang akan datang. Kalau ditunda-tunda terus, takut ajal telah tiba. Ajal telah tiba. Kalau ajal telah tiba, tidak ada penyesalan. Itulah yang akhir dalam kehidupan manusia. Kebanyakan mereka menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya Rasulullah ayu sadaqatin a'dhamu ajrat wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam anta saddaqa wa anta sahihun ta'shal faqra ta'ammalul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulkum qultu fulan li fulan kaza wa kana fulan muttafaqun alaih. Hadis Rabi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang ini berkata, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Qala, kemudian Nabi menjawab, anta saddaqa wa anta sahih. Kamu bersedekah sedangkan engkau dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Sahih, kamu dalam keadaan pelit. Tahsal fagrah, kamu takut susah. Wa ta'ammalul ghina, kamu bersedekah berangan-angan engkau menjadi orang kaya. Wala tumhil, janganlah kalian menunda-nunda atau meremehkan. Hatta idza balagatul hulqum, sehingga datang malaikat Israil akan mencabut roh engkau sedangkan roh itu ada di tenggorokan. Qulta fulan lil fulan, pasti engkau akan mengatakan, kata Nabi, harta ini untuk fulan, harta ini untuk fulan, harta ini untuk fulan, harta ini untuk fulan. Ketika itu tidak ada manfaat. Ada seorang datang kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Sedekah yang paling utama ketika kita dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat, megang duit. Mantep tuh. Saya nggak nanya, situ punya duit berapa? Enggak. Ini kadang-kadang giran sehat, duit lagi banyak, sedekah kagak. Jualan keliling kemana-mana. Giran sakit, baru sedekah. Kalau sedekah ame yatim dua apa? Ame janda tua, alhamdulillah. Mudah-mudahan sakit itu sebab sedekah bisa menyembuhkan. Da maraduhum bis sadaqah. Sembuhkan, obatilah sakitmu dengan sedekah. Ini sedekah ame rumah sakit, ame apotik, ame dokter. Apalagi dokternya ahli lagi. Kita nanya aja tuh 400.000. Itu dokter biasa. Oh, dokter ahli bisa 1 juta. Tuh ngomong aja, curhat ame dokter tentang penyakit perut sakit. Kata dokter, sering-sering makan pecak grame. Begitu doang ame dokter. Mahal. Hah? Mahal. Kita konsultasi sama seorang kiai tentang penyakit hati, pikiran pusing. Datang, kagak miring datangnya.
bahwa guru itu melebihi orang tua kita, walaupun usia lebih muda. Kalau masih orang tua masih ada, enak apa aja dibelain. Masih ada mertua, alhamdulillah. Kalau orang tua nggak ada, mertua nggak ada, kemana kita akan berlabuh? Kepusingan, kegelisahan, kecuali ami guru. Coba lu tanya konsultasi mi saudara, lagi puyeng nih konsultasi mi saudara, kata saudara giran puyeng, bawa puyeng ke rumah gua. Kemarin giran sehat, banyak duit kemana aja. Jadi berantem nggak? Jadi berantem. Ngomong sama ipar, kata ipar, lah gue juga lebih puyeng dari lu. Nah, tuh, coba guru, makanya guru kelihatannya tampangnya rambutnya tua banget sama kita. Kenapa? Puyeng gurunya. Banyak orang yang curhat. Itulah guru yang dengar curhat, jeritan, tangisan hati para jamaahnya. Itulah guru yang soleh. Sifatnya rahim. Orang yang telah lurus hatinya sifatnya rahim. Penyayang. Mendengarkan lebih sayang daripada orang tuanya. Kecintaan seorang guru ame muridnya, ame jamaah, melebihi kecintaan orang tuanya daripada anak-anaknya. Kalau orang tua masih gentak, masih mukul, coba kalau guru diam, senyum, didoain. Harus punya guru di dunia buat pegangan kita di akhirat. Cari orang-orang yang terbaik minas sholihin. Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Kata Nabi, anta saddaqa wa anta sahih. Kamu bersedekah ketika engkau dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Bukan sedekah saja, urusan agama, urusan peribadatan paling enak kita lagi sehat. Tengah malam kalau kita lagi sehat, alhamdulillah, sembahyang tuh enak. Ngaji di mana-mana enak. Kenapa? Lagi sehat. Coba kalau lagi sakit, kagak enak. Lagi sakit nih, sholat duhur sama seperti sholat subuh, cepet bener. Baca yang wajib doang. Sujud nggak baca tuh tasbihnya. Gitu. Kenapa? Lagi sakit. Begitu juga paling enak kita lagi makan ketika lagi sehat. Tuh paling enak. Paling enak makan ketika masih sehat. Kalau masih sehat, alhamdulillah, seneng. Apalagi gigi masih utuh. Enak banget dah. Makan jengkol juga nikmat banget, pedas-pedas. Ya gak? Kalau gigi udah kagak ada, makan apa kagak enak. Betul? Ngetuh. Belegit guru. Iya kagak enak. Betul? Tuh. Wa anta sahih, engkau dalam keadaan sehat, sahihun. Engkau dalam keadaan pelit. Ini lagi pelit-pelitnya, lagi segan-segan ngeluarin duit, tiba-tiba ada sumbangan dari masjid musola buat santunan. Ada apa? Ada kegiatan sosial di lingkungan, acara apa? 17-an. Kita lagi pelit-pelitnya nih, itu paling utama sedekah. Kemudian kita pun lagi susah-susahnya. Kemudian ada perayaan-perayaan maulid di lingkungan kita. Wah, ada duit dikit nih. Kalau saya sedekah ini, duit makin tipis. Itu paling utama sedekah. Tasal fakro, kata Nabi, kamu takut susah dengan sedekah. Sedangkan janji Allah, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlif. Apa saja yang kau infakkan di jalan Allah, Allah akan ganti. Memang kalau urusan agama, kita hitung-hitungan. Tapi kalau urusan bangga diri, walaupun nggak punya duit, minjem. Minjem.
Minjem. Umpama nih, ada acara dangdutan, tuh artis manggil kita pun nggak punya duit. Kita yang tuh tukang seruling temen kita. Minjem. Bener gak? Minjem. Wah, gue dipanggil mulu sama artis nih. Kang Suling temen kita naik ke panggung itu. Bisik-bisik. Pinjem duit ya, barang gope. Kalau gope tanggung 1 juta gue kasih. Tuh gitu. Bener gak? Bener gak? Tuh, minjem duit gope nanggung 1 juta gue kasih. Sini, tuh. Ambil. Cuman 1 lagu. Habis 1 juta. Emang urusan dunia berbangga-bangga, kita nggak mikir. Kagak mikir. Langsung samber aja. Sedangkan itu sia-sia amalnya. Akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Sedangkan urusan akhirat banyak mikir-mikir. Kenapa? Karena syaitan suka mengganggu hati manusia. Hidup jadi susah. Sedekah, lo lagi susah, sedekah lagi. Tambah susah. Benar nggak? Tambah susah. Kalau bagi Allah, bagi Nabi, ketika kita lagi susah, kita sedekah, insya Allah menjadi berkah. Tasal pokok wa ta'ammul gina. Kalau kita sedekah tambah susah, enggak. Kata Nabi, ta'ammul gina. Ketika kamu susah, kamu sedekah. Kamu berangan-angan menjadi orang kaya. Menjadi orang kaya. Sebab harta yang disedekahkan itu akan menjadi bertambah. Dengan cara Allah. Dengan cara Allah. Banyak orang yang senang-senang sedekah. Tadinya motor cuman semes, tak tahu berubah. Jadi apa? Mobil motor Vario. Nanti udah motor Vario naik lagi. Itu keberkahan dia bersedekah. Buat orang tuanya, buat mertuanya, buat sanak saudaranya yang susah. Hadir di masjid ilmu. Didoain 1 masjid. Alhamdulillah. Wala tumhil, kata Nabi, jangan kamu tunda-tunda. Jangan kamu remehkan. Jangan kamu anggap itu urusan kecil. Kamu remehkan. Sehingga datang itu sakaratul maut. Kalau udah sakaratul maut, baru engkau bertanya, harta ini buat yatim. Harta ini buat apa? Pembebasan lahan, pesantren. Harta ini untuk bulan bin bulan. Harta ini buat acara ini dan ini. Di dalam urusan agama, semuanya itu tidak ada manfaat. Ijaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, maka tidak ada seorang pun yang menunda-nunda ataupun memajukan walaupun hanya sesaat. Laula akhartani ala ajalin qarib fa saddaqa wa akun minas sholihin. Andai kata engkau ya Allah mengakhirkan azalku walaupun hanya sesaat, saya akan sedekah. Kalau aku sedekah, aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Kenapa orang yang mau meninggal dunia dia pengen sedekah? Sedangkan banyak fadilah keutamaan lebih daripada sedekah itu banyak. Kenapa dia nggak ingin mengatakan saya mau sholat ya Rabb, saya mau puasa, saya mau haji. Sedangkan ibadah sholat itu ada waktunya. Kalau belum waktunya nggak boleh sholat. Begitu juga kalau dia pengen puasa, puasa masih lama. 7 bulan lagi Ramadan. Dia pengen haji, haji lagi 20 tahun. Orang yang daftar 10 tahun aja belum berangkat. Ya Rob, saya pengen ngaji. Nggak ada yang nuntun. Bawa badan aja kagak bisa. Yang gampang sedekah. Dengan dia mengucapkan harta yang kita miliki pindah kepada orang lain. Tapi ketika sakaratul maut nggak ada yang bisa.
mulut telah terkunci. Cuman bisa pandangan mata yang bisa ngelihat pandangan dalam keadaan rabun. Kuping mendengar, tapi gerakan hati dan keinginan yang sia-sia. Itulah seorang sedang sakaratul maut. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu ta'ala qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahda sayfan yaum Uhud. Wa qala ma yakhudhu minni hadha basatu aydihim kullu insan minhum yaqul ana. Wa qala man yakhudhu bihaqqi fa'zamal qaum. Wa qala Abu Ju'anah radhiyallahu ta'ala ana adkhulu bihaqqi fa'adhaha fafalaka bihadzamal musyrikin. Rahul Muslim. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahja syai'an yaumal Uhud. Pada suatu hari di dalam peperangan Uhud, Nabi mengambil pedang. Setelah Nabi memegang pedang, mengambil pedang pada yaumul Uhud, kemudian Nabi bersabda, siapakah yang memegang ini? Babasatu aidihim. Kemudian sahabat yang lagi duduk, kemudian mereka bangun menghampiri Nabi. Mereka menjulurkan tangannya. Saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Berikan pedang itu kepada saya ya Rasulullah. Faman yakhudha bihaqqihi. Kemudian Nabi bersabda, siapakah yang mengambil pedang ini yang penuh tanggung jawab? Kemudian orang yang tadi nyaut, saya ya Rasulullah. Mereka sambil menyalurkan tangannya, fahdamul qaumu. Kemudian kaum itu diem. Tangan langsung diumpetin. Wa qala Abu Dujanah radhiyallahu ta'ala. Kemudian ada sahabat Nabi yang nama Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Ana akhudhu bihaqqi. Saya ya Rasulullah yang akan ambil pedang itu. Dan aku jalankan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian Nabi memberikan pedang itu kepada Abu Dujanah. Kemudian pedang ini digunakan untuk memenggal dan menghancurkan orang-orang musyrik. Ini namanya amanah. Seluruh amanah yang sekiranya dia mampu untuk dijalankan kepada orang yang menjalankan amanah itu sangat bagus. Kalau amanah diberikan banyak orang yang ngambil, kemudian dia tidak mampu untuk menjalankan amanah tersebut, jangan kita ambil. Karena amanah itu tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dia nggak mampu untuk menjalankannya. Sama seperti Nabi dalam perangan Uhud, Nabi mengambil pedang. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, siapakah yang mau pedang ini? Menjadi pemimpin suatu pasukan di dalam peperangan Uhud. Langsung sahabat langsung berebutan, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, sambil menjulurkan tangannya. Kemudian Nabi bersabda, man akhadhuhu bihaqqi. Siapa yang mengambil ini pedang yang penuh menjalankan tanggung jawab amanah ini? Sahabat langsung diem, kagak mau. Karena tanggung jawab ada sahabat Nabi, saya ya Rasulullah. Akhirnya diberikan sahabat yang Juhana, kemudian dijalankan ini pedang dengan sebenar-benarnya untuk membengal kepala orang-orang musyrik dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh yang namanya amanah. Kalau amanah tidak dijalankan, beban besar nanti di hadapan Allah. Dulu di dunia berebutan itu memikul amanah walaupun dia tidak sanggup jalanin amanah. Dari RT sampai presiden berebutan. Kalau dia nggak mampu, nanti di hari kiamat tanggung jawab. Tuh, para penjabat-penjabat yang melalaikan amanah kemudian ditanyain oleh Allah balik lagi ke dunia, mau gak jadi menteri? Kagak. Mau gak jadi wali kota? Gogah. Beban berat. Dia nggak mau, penyesalan nih. Itu seorang pemimpin yang bijaksana, yang adil.
Disuruh balik lagi ke dunia, kagak mau. Kagak mau. Pada suatu hari Sayyidina Umar ngelihat jalan. Karena Sayyidina Umar itu selalu memantau rakyatnya. Mana rakyat yang susah. Lihat lagi tuh ladang, mana ladang yang kering. Sekiranya sulit untuk pengairan. Lihat lagi jalan dan jembatan yang rusak. Tiap hari mantau ternyata semuanya rapi, dijalankan dengan baik. Kakala pulang, Sayyidina Umar ngelihat ontak kepleset. Kepleset jatuh ke lubang. Ada lubang kecil. Sayyidina Umar ngelihat, tuh ontak itu langsung diangkat. Kemudian diobati oleh Sayyidina Umar. Malam nangis semalam suntuk. Malam ditanya sama sahabat, ya Umar, aku ngeliat apa? Matamu bengkak, bengok. Kenapa ya Umar? Aku menangis semalam suntuk, minta ampun kepada Allah. Sedampang ya Umar, kan kau menangis karena aku ngeliat ontak kepleset. Gara-gara jalan itu enggak rata, aku takut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipertanggungjawabkan itu ontak doang, apalagi manusia. Sekarang mah jalan banyak yang belum buang, banyak yang pada belum. Di Jakarta alhamdulillah cuman lobang doang. Lihat di daerah listrik nggak ada, jembatan nggak ada, tuh jembatan gantung, jembatan tuh. Ada lagi bocah pengen sekolah lewat sungai basah-basahan. Tuh tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu. Sedangkan pembangunan ini diambil dari uang rakyat, dari pajak. Banyak yang menyelewengin pajak tersebut dari oknum-oknum penjabat. Keadilan tidak ditegakkan. Maling ayam di Bali aja dimatiin. Ini yang koruptor. Triliunan, cengar-cengir, tabokin aja bawa ke Jagakarsa. Kalau memang aparat kagak bisa nanganin, bener gak? Kalau aparat nggak bisa nanganin, ya gak? Nggak bisa tegakkan hukum keadilan dengan sebaik-baiknya, dikuatin rakyat marah. Kalau rakyat marah kan repot. Tuh pernah terjadi Presiden Parto turun, rakyat marah. Belum negara-negara lain, kisruh. Ini sebelum terjadi. Sayangilah negeri, sayangi rakyat, jangan sampai terpecah belah sebelum terlambat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.